ngembangi kuliah gak terima SMA. Review no penting profil gemuk stasioner Pangga podo ae. Halo bosku, masih bersama TRT Project Surabaya. Untuk kemarin yang minta disepilkan noken ya, atau yang minta di reviewkan tipe-tipe noken as yang ready di TRT Project Surabaya. Untuk tipe herek ya, CBGL, Mega Pro, GL1, SMP, Tiger dan sejenisnya. Nanti akan saya reviewkan satu-satu untuk tipe spek harian, touring, tipe Templar standar dan roller seperti apa, nanti akan saya reviewkan. Oke, untuk yang pertama tipe yang harian touring ya, yang seperti ini, yang profil gemuk, PNP Templar roller J20 semua ya. Saya nggak pernah pakai Templar yang rasio pendek atau Templar 17 diameter 17 atau 15 kecil lagi, itu nggak pernah, karena semua kan rata-rata pakai bear clap yang keras ya. Jadi untuk Templar pakai yang J20 biar lebih kuat. Untuk detail kurang lebih seperti ini. Ini PNP untuk clap standar. Tiger Mega Pro sama ya, kurang lebih hampir sama sebenarnya, tanpa di blast bisa. Klep sudut juga PNP, apalagi sudut pasti PNP. Kalau klep standar Tiger standar juga PNP, terus apa di blast malah lebih bagus. Karena kenapa di blast? Supaya waktu posisi overlap itu dia lebih aman. Untuk kalian yang suka main atau suka berkendara dengan cara suka mainan gas atau seneng blayer itu, biar lebih aman, supaya si antara klep in dan X itu nggak sering uwuan gini ya, nggak sering cium-ciuman, apalagi kalau cium-ciuman sama piston malah bahaya. Makanya saya juga kan sering banyak yang juga ngirim kop seperti ini sih, biasanya ini kiriman dari Surabaya sendiri, ini juga kemarin kebetulan. Jadi kop standar seperti ini dikirim ke saya, dibleskan klepnya. Ini satu paket kemarin masnya pesen itu, satu paket bles klep dari standar dibleskan 2 mili biar aman. Nanti bagian sini akan saya scrub biar bersih lagi. Ini belum saya cuci ya, baru datang tadi, memang ini baru dicopotin busi aja, sekali dikirim juga sama masnya. Oh ya, kalau yang kirim sekalian sama porting, mohon sama manifolnya seperti ini disertakan ya, supaya nanti waktu porting sekalian sama manipol. Untuk bagian klep kalau di saya biasanya saya ganti baru semua. Porting ini jadi mulai dari porting, plus klep, scrub sedikit. Kalau untuk yang blok Tiger pakai packing 1 mili atau 2 mili, silahkan request, nanti bagian sini akan saya kepras biar kamprat Tiger standar DID baru bisa nyampe ya, biar enggak cari kamprat-kamprat yang molor, biar enggak ribet. Jadi jika packing bloknya pakai 2 mili, bilang pakai 2 mili, nanti akan saya potong 2 mili. Terus untuk bagian dalam seperti ini biasanya bear clap pasti satu paket beserta noken as dan Templar rollernya biasanya. Oke, lanjut ke noken as. Jadi yang tipe gemuk ini, yang
profilnya dibobot tipis itu PNP yang templar roller ya. Silklapnya buah kan? Iya, silklapnya ganti. Jadi kurang lebih seperti ini, ditipiskan untuk spek mulai langkah 66 sampai langkah 72 klep standar masih mampu ya, asalkan kalau langkah 72 dikasih maksimal piston 67 lah, jangan gede-gede. Kalau langkah 70 mau pakai piston 69 bebas. Kalau langkahnya sudah di atas 70 pistonnya jangan gede-gede kalau masih klep standar. Kalau klepnya gede ya bebas, karena kalau yang khusus harian touring kan kebanyakan memakai klep standar Tiger ya, biar awet. Terus kalau ada kerusakan di bagian klep itu murah. Untuk karakter ya, yang profil gemuk, karakternya kurang lebih hampir sama dengan tipe Templar Plato, karakter langsam ya, nggak keras. Kalau yang keras yang tipe ini yang ada di tapno bensinnya sih memang mari tak wingi tak isin. Makanya di bagian plendes yang ini kan saya titik las kuningan itu karena memang liftnya tinggi ya. Karakter yang keras tipe yang ini yang biasanya saya jual tipe SK spek khusus itu ya, karena yang ini liftnya memang tinggi. Yang roller J20 juga profilnya kecil lagi. Tapi kalau yang ini wajib pakai pair clap yang mumpuni karena liftnya tinggi. Kalau nggak pakai pair clap yang mumpuni ngelitik pastinya, karena bukaan noken asnya terlalu tinggi. Lanjut lagi ke noken tipe yang ini. Jadi karakternya itu halus langsam, terus starternya enteng pastinya. Spesialis noken dari TRT Project Surabaya, ciri khasnya starternya pasti enteng ya, nggak berat. Untuk penyesuaian spek seperti biasa, waktu kalian order silakan ditulis mulai dari bawah ya, ukuran langkah stroke, ukuran diameter piston, terus tipe Templar standar atau roller, dan ukuran klep standar atau klep sudut diameternya berapa, itu wajib kalian cantumkan ya. Nanti penyesuaiannya di sini akan saya kasih dengan bermacam-macam profil atau bermacam-macam lift. Semakin gede speknya berarti semakin tinggi lift atau tonjolan di bagian noken as seperti ini ya. Jadi liftnya ini akan semakin tinggi semakin gede speknya. Untuk tipe selanjutnya tipe herek balap kompetisi ya, yang versi pelatuk standar. Nah, ini pinggang 22, liftnya 9, versi Templar standar atau pelatuk standar. Karena kalau di saya rekomendasi untuk spek balap ya gimana mana tetap enak yang versi pelatuk standar. Durasinya lebih panjang ya kalau pelatuk standar. Kalau kebutuhan buat balap kan cuman untuk setting balap, nggak terlalu buat harian ya, jadi kerjanya nggak terlalu berat. Terus sekarang juga kan sudah ada pompa oli FU yang PNP itu, seperti yang pompa oli seperti ini yang di PNP kan di cover standar seperti ini ya. Oh ini dah. Nah, ke cover standar seperti itu ya. Ini sudah tinggal sedikit, kemarin diborong orang Malang kebetulan. Jadi untuk cara pemesanan seperti biasa ya, terutama itu tadi bisa kalian pesan di Shopee atau langsung hubungi WA saya, terserah. Kalau yang jauh silahkan pakai Shopee, khususnya yang luar pulau. Kalau wilayah Jawa pasti free ongkir dari saya. Intinya waktu pemesanan silahkan cantumkan spek mesin kalian biar saya sesuaikan dari sini, biar nanti sampai sana tinggal PNP tinggal pasang gitu ya.
Untuk kemarin yang bertanya karakter noken as yang enak itu seperti apa Mas, kalau saya biasanya itu patokan di noken as nggak terlalu meninggalkan jauh dari standar ya, yang penting angka buka tutupnya ini antara egg open dan egg close. Kalau angka bukanya pasti saya buat lebih awal dari standar. Kalau dibuat lebih awal dari standar, angka bukaannya kayak egg open dan in open agak sedikit dibuat lebih awal dari standar supaya apa, supaya starter enteng. Kalau egg close dan in close nya dibuat kurang lebih hampir sama dengan standarnya derajatnya ya, supaya apa, supaya langsamnya dapat, terus di putaran atasnya itu dia nggak floating. Kalau pure clap pakai yang mumpuni ya tetap floating. Jadi cara amannya noken di saya itu bagian close nya atau waktu clap menutup saya buat standar supaya lebih ngisi di putaran atas. Kalau durasi pastinya tetap full durasi karena profilnya ya gemuk seperti ini. Lift juga lebih tinggi dari standar. Kalau yang model ini saya pakai masterannya dari noken yang ini ya, saya nggak nyebutkan merek, yang di belakangnya ada angka 3 itu. Jadi masterannya dari noken yang itu, noken pabrikan. Kalau kelemahannya noken pabrikan itu meskipun noken pabrikan produksi massal terkadang juga masih ada ngelitik karena durasinya kurang begitu full ya, apalagi kalau di kop yang agak oblak bagian bos klep. Makanya buat teman-teman yang untuk pemasangan noken as lift tinggi, bagian khususnya bagian bos klep ya yang sering kejadian itu. Jadi noken dari sini saya di halaman saya coba aman, di sini halus, kadang ada 1-2 orang kayak kita jual noken kan kadang juga 100 noken itu 5 biji pasti ada yang komplain. Jadi mungkin bisa jadi salah saya, mungkin bisa jadi salah yang beli atau yang memasang ya, atau nggak tahu cara pasangnya gimana. Makanya untuk amannya buat yang pemula mending beli yang tipe ini, terutama kalau pemasangan yaitu tadi bagian bos klep dicek jangan sampai oblak ya, karena kalau oblak, kalau lift nokennya tinggi pasti ngelitik. Kalau kopnya bagian bos klep sehat pasti halus. Untuk cara penyetelan, oh ya, yang kemarin sering banyak ditanyakan itu cara penyetelan ya. Jadi cara penyetelan itu biar saya jelaskan biar enak ya, di sini saja. Saya pindah dulu. Jadi cara penyetelan klep yang benar itu seperti apa ya? Kayak ini pelatuk roller ya. Waktu kalian penyetelan klep yang benar, untuk bagian templar atau setelan klep ini benar-benar nempel ke batang klep sini. Supaya apa? Jadi dia itu cuman nyentuh gini, syukur nyentuh, nggak ada sepeling atas bawah gini, dia nggak ada sepeling, bener-bener nyentuh. Nah si templar ini cuman goyang kanan kiri, jadi setelannya templar ini cuman goyang kanan kiri. Supaya apa? Supaya bener-bener satu ya, supaya bener-bener full durasi. Kedua, supaya nggak ngelitik pastinya. Terus yang ketiga, yang terutama, supaya di bagian batang klep seperti ini itu nggak gampang jeber. Itu sebabnya kenapa yang sering dikeluhkan teman-teman itu batang klep ini sering jeber ya. Ya memang kalau ini setelannya sepeling, dia itu ibarat kayak tiap hari dipukulin palu seperti ini.
apalagi pakai tipe pair klep yang keras. Kalau noken as game setelannya wajib rapat supaya dia benar-benar murni full durasi, mengikuti durasi noken as ya. Dari situ paham ya. Jadi setelan klep ini cuman goyang templar ini kanan kiri, atas bawah sini enggak. Syukur templar ini bisa digoyang kanan kiri sudah cukup. Jadi atas bawah enggak ada spelling, dikasih spelling sedikit enggak apa-apa, 0,5 aja, tapi jangan banyak-banyak supaya klep ini enggak ngelitik. Kalau di saya enggak pernah pakai sim klep aneh-aneh gitu, enggak pernah. Kalau ada trouble ini bautnya dol atau gimana, lepas masuk ke dalam mesin malah bahaya. Mending ngikutin standar aja, jangan terlalu jauh meninggalkan dari standar Jepang. Nggak perlu repot-repot nyowak bagian kop sini kayak ada templar yang repot nyowak bagian kop sini harus dicolok supaya PNPA ribet. Kalau ada yang gampang kenapa cari yang mudah? Untuk cara penyetelan klep seperti itu kelebihannya apa ya, itu tadi supaya bagian batang klep itu nggak gampang jeber. Makanya kayak saya sendiri ini kan juga mengerjakan motor orang ya, kebanyakan yang saya garap spek touring itu klep standar semua, cara nyetel klepnya juga begitu. Makanya saya sendiri terus terang nggak pernah terobsesi dengan klep-klep yang mahal, enaknya pakai klep standar kan gitu. Jadi klep murah yang harga 30 ribuan gitu cukup, awet juga alhamdulillah. Sudah ratusan motor saya pasang juga awet, mungkin lebih kalau ratusan motor ngebengkel, udah bertahun-tahun kerjain motor-motor touring, kalau ratusan lebih pastinya. Jadi nggak terlalu terobsesi dengan klep mahal titanium gitu, karbon nggak, klep standar. Kalau touringan standar ya standar, touring ya touring, balap ya balap. Kalau kelas balap ya yang paling bagus, yang paling awet atau paling kuat. Awet belum tentu ya, kalau kelas balap yang dikejar kan kuat dan kenceng. Oke, sepertinya dari situ sudah paham ya. Untuk cara order seperti biasa silakan hubungi WA saya, nanti akan saya taruh di deskripsi, atau bisa order langsung via Shopee. Sudah sekarang saya di Shopee alhamdulillah sering menyempatkan waktu untuk posting-posting di Shopee. Kalau dulu kan orderannya via offline terus, mulai sekarang sudah saya upload di Shopee, karena kedepannya kan kalau orang jualan itu memang semua serba online ya. Jadi mau nggak mau harus ngikutin kemajuan zaman. Buat yang menyukai video ini jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat membuat tutorial seputar otomotif. Dan jangan lupa follow Instagram TRT Project Surabaya. Terima kasih.